tentang bagaimana cara-cara mereka itu mendeteksi. Ini kan, ya. Nah, ini dipegang itu. Kayak fahaluk. Nah, pokoknya bahasa Arab lah. Lama-lama nggak jawab gitu. Oh ya. Oh, nama antum siapa? Oh, Umar, nama antum ya Umar. Wawancara dengan Nisa. Bahwa di daerah Kelungkung, baik itu di Kusamba atau di daerah dekat Kusamba, itu ditemukan makam-makam yang cukup tua dan makam seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Jubilan Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan ken kabare? Alhamdulillah baik-baik saja, bukan? Masih seputar Walid itu, biar lebih konkret dari informasi dan keterangan yang kami dapatkan, yakni penjelasan langsung dari pelaku peristiwanya. Untuk runtutannya silakan Anda menonton dari sebelumnya ya, biar lebih rinci persoalan Walid itu ini. Pada edisi kali ini, saudara-saudaraku sekalian, saya akan melengkapi tentang bagaimana cara-cara mereka itu mendeteksi satu tempat yang kemudian dinyatakan kuburan, atau memang itu benar satu kuburan lalu dikatakan keramat dan memiliki nama padahal sebelumnya tidak memiliki nama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka melakukan cantolan-cantolan pada kisah tutur yang beredar. Saya ambil contoh yang di Kusamba. Di Kusamba ini ada cerita tutur ya, atau di Kelungkung lah secara khusus. Setidaknya ada beberapa kisah tutur berkenaan dengan masuknya kaum muslimin ke wilayah tersebut. Ada yang sejak mula dari masa Majapahit ya, berkenaan dengan Raja Kelungkung yang dikawal oleh pasukan Majapahit dari kalangan muslim, kemudian sebagiannya tinggal di sana. Ada kisah tutur seperti itu. Kemudian juga ada kisah tutur yang beredar hubungan antara kerajaan Makassar dengan kerajaan Kelungkung atau kerajaan Bali mungkin secara umum. Sehingga di sana banyak orang-orang Islam dari Makassar. Nah, khusus untuk keramat Samba atau Kusamba, karena daerahnya ini Kusamba, maka disebut keramat Kusamba. Biasanya ketika keramat dikaitkan kepada nama tempat, itu adalah orang-orang awal. Biasanya seperti itu. Seperti juga pesantren kan, pesantren Tebu Ireng, berarti di Tebu Ireng itu dialah pesantren pertama. Maka memungkinkan keramat Kusamba ini tokohnya adalah orang pertama yang ada di daerah Kusamba, memungkinkan ke sana. Nah, ini oleh Habib Thayyib Zain Arifin Asgaf yang disebut-sebut sebagai pembentuk Walid itu kan dikatakan sebagai bagian dari Ba'alwi. Menjadi Habib lah gampangannya seperti itu. Dan apabila saya membaca dari informasi dalam situs berita, terutama situs berita tentang pariwisata, tokoh yang diba'alwikan ini dikait-kaitkan kisahnya dengan keberadaan tokoh-tokoh Makassar di daerah Kelungkung dan sekitarnya itu. Jadi dicantol-cantolkan. Nah, hal lain juga dari penelusuran sahabat kami Zain Imanadi yang berada di Bali sampai hari ini, kan kabare Kang Mas ternyata masih di daerah Kusamba yang tidak terlalu jauh nampaknya dari keramat Kusamba itu ditemukan nisan muslim ya. Juga masih di wilayah Kelungkung tapi beda desa, itu ada makam seorang tokoh muslim yang jelas-jelas sejarahnya. Dan nanti akan kami tayangkan di bagian belakang. Nah, sekarang kita simak bagaimana cara mendeteksi satu tempat kemudian dinyatakan sebagai makam keramat tersebut. Dan perlu saya garis bawahi, pendeteksi makam-makam yang menjadi wali pitu itu bukan hanya Habib Thayyib, tapi ada juga dari kalangan non-Habib. Kita simak penjelasan dari Hadis Syaifullah berikut ini. Heru Tugiono namanya. Oh iya, Jalan pendidikan. Yang pendidikan. Bisa tanya itu, dia diajak kemari. Nah, ngajak kiai dari Kudus, namanya Kiai Ghazali gitu loh. Gurunya. Nah, gurunya itu ya. Nah, sampai udah ngerti dan itu. Yeah. Nah, kita berenam. Kalau yang duluan itu dua itu ketemu Idrus sama Ali. Nah, cuman ngambil tanah aja gitu loh. Ketemu nama ini gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang ini kita
kita masuk ke ini ke anu makam tuh dalam, kita berenam gitu loh. Saya, Pak Sudarto namanya itu ketua resminya. Saya, Pak Sudarto, Kiai siapa tadi lupa. Heru Tugiono. Heru Tugiono. Enggak, Pak Kiai siapa namanya? Ghazali. Terus ada lagi satu saya nggak kenal. Nah, supirnya di luar itu berenam jadinya. Berlima di dalam. Nah, ini kan gini. Nisan ini kan ya. Nah, ini dipegang itu. Kayak fahaluk. Nah, pokoknya bahasa Arab lah. Lama-lama nggak jawab gitu loh. Dia sendiri yang prolog namanya ya. Dia sendiri ngomong, dia sendiri. Oh, antum nggak bisa ini ya? Antum nggak bisa bahasa Arab ya? Gitu kan? Oh ya. Oh, nama antum siapa? Oh, Umar nama antum ya, Umar. Oh ya. Nah, terus dari mana? Dari Sulawesi. Oh, Makassar apa ya? Makassar. Nah, terus oh ya antum mau nyari kakak antum. Oh, antum dengar ada di Surabaya. Nah, terus Surabaya katanya. Ternyata cari Surabaya nggak ada. Nah, dibilang ada di Banyuwangi. Dicarilah ke Banyuwangi gitu loh. Sampai Banyuwangi, dibilang ada di Bali gitu. Nah, tuh sampai tanya-tanya sampai di sini, sempat 3 bulan di sini, terus sakit meninggal gitu loh. Namanya Umar gitu. Tadi kan udah Idrus, Ali. Nah, ini Umar. Yang Kiai Ghazali ini yang nah, kalau ini pakai prolog itu. Kalau yang lain enggak, cuman ngambil tanah aja udah gitu. Kalau ini dipegang nisannya. Nah, ini pegang nisannya. Udah. Nah, setelah itu dari sini Bapak Abdul Rasul namanya. Nah, itu 2 minggu katanya di sini tidur di anu tuh di makam. Tidur di makam. Terus enggak itu namanya Al Idrus gitu. Cuma enggak langsung nyampaikan ke saya, nyampaikannya ke kepala KUA Pak Yusuf Wahyudi. Pak Yusuf Wahyudi masih hidup tuh di sana. Itu enggak di Blitar. Nah, itu jadi dari 4 itu ketemu Idrus yang dari Surabaya itu, Ali. Yang Kiai Thayyib dari Sidoarjo. Kemudian dari Umar, dari Kiai Ghazali dari Kudus, dan kemudian Al Idrus terakhir dari yang dari sini itu. Semua itu dukun itu loh yang anu. Terus belakangan itu saya enggak ini lagi gitu loh. Enggak tertarik lagi gitu loh. Jadi intinya menggunakan cara-cara supranatural atau ada yang menyebut spiritual ya. Dengan ada yang Habib Thayyib menggunakan tanah yang digenggam kemudian dideteksi, satunya lagi ada yang tidur, kemudian ada Kiai Ghazali itu wawancara dengan nisan. Kami tidak menghindari cara-cara itu ya. Artinya tidak menafikan bahwa ada cara-cara supranatural atau ada yang menyebutnya spiritual seperti itu, tidak menghindari, karena memang ada kitabnya, satu di antaranya itu ada di Mamba Usul Hikmah, walaupun tidak persis tapi menyerupai. Dan saya memiliki kawan yang bekerja di salah satu lembaga penelitian milik pemerintah. Ketika meneliti sesuatu hal yang pelik, kerap kali dia menggunakan jasa paranormal atau ke kiai yang memiliki ilmu-ilmu seperti itu. Benar. Tetapi itu hanya dijadikan petunjuk awal. Jadi petunjuk awalnya menggunakan cara supranatural. Berikutnya dia teliti setelah ketemu, oh ini titiknya di sini, ini namanya ini. Baru dia dilakukan penelitian secara empiris. Jadi dari supranatural dia lakukan secara natural, sehingga tetap saja yang disebut ilmiah itu pendekatan secara naturalnya ini, secara empirisnya ini. Karena yang disebut ilmiah kan harus dibuktikan, harus ada pembuktian yang bisa diterima secara nalar ilmiah pula. Kan begitu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, setelah berbagai hal berkenaan dengan Wali Pitu itu, seperti yang telah kami ulas di depan, bahwa di daerah Kelungkung, baik itu di Kusamba atau di daerah dekat Kusamba, itu ditemukan makam-makam yang cukup tua dan makam seorang muslim atau muslimah. Dan di sini juga ada makam seorang kiai yang memiliki peranan di masanya. Saya akan perlihatkan kepada Anda dan insya Allah akan lebih konkret akan kami ulas pada edisi berikutnya. Nah, maka dengan tayangan ini harapan kami
secara konklusi adalah tetap melakukan pelurusan, tetapi juga menggali potensi-potensi kesejarahan terkait dengan orang-orang Islam yang berada di daerah Kelungkung dan sekitarnya secara umum di Bali. Kalau memang harus ada wisata religi yang berkaitan dengan sebaran Islam, itulah barangkali baik untuk digali, kemudian diteliti secara ilmu kesejarahan dan berbagai halnya. Barulah kita akan mantap untuk melakukan ziarah. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.